Dia penyewa kuda. Dia bernama Abu Bakar Ad-Dainuri. Abu Bakar Ad-Dainuri. Dia setiap hari bekerja menyewakan kudanya. Hadirin rahimakumullah. Setiap waktu-waktu salat dia berhenti untuk masuk masjid. Subhanallah. Sekian tahun lamanya, puluhan tahun dia bekerja seperti itu. Setiap waktu salat dia selalu berhenti dan dia masuk ke dalam masjid. Setelah selesai itu dia berangkat lagi untuk menyewakan kuda. Mungkin sekarang bisa dianalogikan, disamakan dengan Grab mungkin. Tadi begitu waktu salat dia berhenti. Setelah selesai salat dia berangkat lagi. Subhanallah. Abu Bakar Ad-Dainuri ini sudah berpengalaman dalam mengantar orang kemanapun dia. Karena udah puluhan tahun dia ngantar orang. Akan tetapi musibah itu datang padanya. Suatu hari dikejutkan dengan seorang penunggang kudanya berperawakan sangat tinggi sekali. Orangnya gede sekali. Mau dia tolak, bingung. Akhirnya dia terima aja. Terjadilah perbincangan dan dialog ketika itu. Si penunggang menyatakan, tolong Pak, anterin saya. Anterin saya, tapi jalan yang dilaluinya menurut saya. Waduh, dia bingung. Pak, urusan jalan saya saja, karena saya udah berpengalaman. Tidak, menurut saya. Mau dia tolak, bingung. Dia sudah berada di atas kudanya. Akhirnya, udah diikuti saja. Apa yang terjadi hari ini? Dia lalui jalan-jalan, ternyata jalan yang dilalui belum pernah dia lalui. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, dalam perjalanan yang sangat panjang ini ternyata jalan itu jalan sepi. Sepi, tidak ada satupun kendaraan dan tidak ada rumah-rumah. Mungkin diibaratkan dengan apa, toang ya namanya. Sepi jalan itu. Kata penunggang, teruskan jalan itu, masih panjang, masih jauh saya ini. Anda jangan khawatir, berapapun ongkos saya beri buat Anda. Cuma dari dia ini, Abu Bakar Ad-Dainuri melalui jalan ini bingung, ini jalan apa? Ayuhal hadirun. Ternyata dia mendapatkan di jalan-jalan itu sangat sepi. Begitu dihentikan, begitu lihat dia di bawahnya ternyata ada jurang. Hentikan kuda Anda. Begitu sudah dihentikan, dia lihat jurang, ternyata kepala-kepala manusia semua. Hadirin. Abu Bakar Ad-Dainuri sebagaimana manusia biasa melihat begitu gemeteran. Lihat ke jurang kepala-kepala manusia semua. Apa yang terjadi? Tolong hentikan kuda itu. Begitu sudah berhenti, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka dia langsung menyingsingkan lengan bajunya si penunggang ini, kemudian mengambil golok yang besar. Abu Bakar Ad-Dainuri bertanya, apa yang Anda lakukan? Anda mau apa? Saya akan bunuh Anda. Anda lihat di jurang itu berapa banyak kepala-kepala manusia, saya bunuhi semua orang sampai di tempat ini. Hadirin rahimakumullah, sudah diantar, malah pengantarnya dibunuh. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, jangan Anda lakukan seperti itu. Dia nasihati agama, Anda nggak boleh, Anda ini melakukan perbuatan dosa besar, membunuh orang, Allah akan melaknat Anda. Saya tidak butuh nasihat Anda, saya akan bunuh Anda. Imam Ibnu Katsir menceritakan seperti itu. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, Anda nggak usah bunuh saya, Anda ambil kuda saya dengan semua perlengkapan lengkap, saya akan pulang. Bagaimana? Kuda dan perlengkapan lengkap itu sudah milik saya, tapi tetap saya akan bunuh Anda. Masya Allah. Akhirnya Abu Bakar Ad-Dainuri dia lari, dikejar juga, akhirnya tertangkap juga. Anda mau lari kemana lagi? Akhirnya kata pembunuh, siap, Anda akan saya bunuh. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, tolong
beri aku waktu sebentar saja. Beri aku waktu sebentar saja. Anda mau apa? Kalau Anda mau bunuh saya, tolong berikan aku waktu sebentar. Aku mau lakukan sholat 2 rakaat. Aku mau lakukan sholat 2 rakaat. Kata pembunuh itu, silahkan Anda lakukan sholat, tapi jangan lama-lama Anda lakukan sholat. Akhirnya siaplah Abu Bakar Ad-Dainuri bertakbir. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, dari takbiratul ihram sampai bacaan apapun gak ketemu bacaan itu. Dia gemeteran. Coba kita bayangkan, kita berhadapan dengan begitu bagaimana? Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, saya nggak bisa ngucapin Fatihah apa, nggak bisa baca suratul Fatihah, nggak bisa baca apa-apa, gemeteran. Karena di hadapan saya golok. Akhirnya dia ketemu dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, lantunkan di lisannya, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'." Siapakah yang mengijabah doa orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan? Bukan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Baru ketemu ayat itu di tengah-tengah salat. Subhanallah. Dengan tiba-tiba datanglah orang yang tidak dikenal. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, orang yang tidak dikenal datang di hadapan dia dengan membawa busur anak panah. Kemudian dia mengucapkan bismillah, dia lemparkan busur anak panah itu kepada pembunuh. Subhanallah. Sekian busur anak panah dilemparkan sampai pembunuh itu langsung mati. Bergembiralah Imam Abu Bakar Ad-Dainuri. Kemudian Imam Abu Bakar Ad-Dainuri dia bertanya, "Man anta? Man anta? Siapa engkau?" Maka pembunuh yang membunuh orang yang memakai busur panah dia mengucapkan, "Ana rasulubik." Saya ini utusan Allah kepadamu. Saya ini utusan Allah kepadamu yang menjaga perintah Allah. Karena dimanapun, kapanpun engkau senantiasa menjaga sholat dan menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk membunuh si pembunuh itu. Pulanglah Anda, bawa semua kuda Anda. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Anda. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kata Imam Abu Bakar Ad-Dainuri, Masya Allah, saya bergembira ketika itu karena ada orang yang menyelamatkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la na'budu illa iyyah, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayuhal hadirun, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan keberkahan dalam siam Ramadan. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, kajian i'tikaf pada malam ini saya sampaikan kajian dengan judul orang yang mengerjakan salat dijamin masuk surga. Orang yang mengerjakan salat
dijamin masuk surga. Pernyataan itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat beliau yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad, 5 salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya, man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, barang siapa yang mengerjakan salat yang tidak menyia-nyiakan dan menganggap remeh perihal salat, kana lahu indallahi ahdun, adalah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada perjanjian, ayyudkhilahullahu al-jannah, perjanjian bersama Allah, Allah akan Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, barang siapa yang tidak mengerjakannya, falaysa lahu 'indallahi ahdun, maka tidak ada baginya perjanjian bersama Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah, bisa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, dan bisa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Hadis ini sahih. Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, termasuk Imam An-Nasa'i. Dari hadis ini jelas sekali bagi kita bahwa orang yang mengerjakan salat dijamin masuk surga. Hadirin, kalaulah ada yang bertanya, pelaku salat senantiasa mengerjakan kemaksiatan, maka orang yang melakukan seperti itu berarti dia belum mantap dalam mengerjakan salat. Karena pada dasarnya salat akan mencegah dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya ketika akan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Karena kemantapan dalam salat yang dikerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Maka disebutkan dalam hadis sahih sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saudara sepupu Nabi, ketika ikut berkendaraan bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat pada Abdullah bin Abbas. Ketika itu usia Abdullah bin Abbas masih sangat muda sekali. Hadirin rahimakumullah, apa nasihat Rasul SAW pada sahabat Abdullah bin Abbas? Rasulullah memberikan nasihat dengan ucapan ihfazillah, ihfazillah, jaga Allah, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau.
Jaga Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, engkau akan mendapati Allah bersama engkau. Dari ucapan ini jelas sekali bagi kita, orang yang menjaga salat, menjaga waktu-waktu salat, menjaga kaifiat salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Kalaupun bahaya dan musibah akan menimpanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan musibah dan bahayanya. Sudah banyak kisah dan pelajaran yang digambarkan dalam hadis dan kisah para tabi'in, para sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang sesudahnya. Ketika dia benar menjaga Allah, maknanya menjaga salat, maka Allah akan menjaganya. Kekurangan-kekurangan nafkah dalam kehidupannya, problem masalah yang dihadapinya, Allah akan mudahkan semua. Secara akal sulit, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusannya. Kita menemukan kadang ada orang yang problemnya sangat besar, sungguh permasalahannya besar sekali, tapi dilaluinya dengan mudah semua masalah itu. Tapi kadang kita menjumpai ada orang yang mungkin problemnya kecil, tapi dilaluinya dengan sangat-sangat sulit sekali. Waliyadzubillah. Jadi sini jelas sekali bagi kita untuk senantiasa menjaga syariat Allah, menjaga perintah Allah, menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah akan jamin kita untuk masuk surga dengan senantiasa kita menjaga salat. Hadirin rahimakumullah. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi, dia menukilkan satu kisah dari Nabi Allah Musa alaihissalam yang berkaitan datangnya pelaku dosa besar di hadapan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada seorang wanita pelaku dosa besar, maka wanita ini sudah bertobat sekian tahun lamanya. Dia sudah bertobat sekian tahun lamanya. Sementara perbuatan dosa yang besar itu, yang bahkan dua perbuatan dosa besar dia lakukan. Dia menginginkan datang pada Nabi Allah Musa alaihissalam agar mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubatnya. Begitu berhadapan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, maka wanita ini berkata, "Ya Nabi Allah, ud'ullaha." Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, mohonkan doa kepada Allah agar dosa-dosa saya diampuni Allah. Aku sudah bertobat wahai Nabi Allah. Aku melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Sekian tahun lamanya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya datang padamu wahai Nabi Allah Musa agar mendoakan Allah menerima taubatnya. Hadirin rahimakumullah. Maka Nabi Allah Musa berkata pada wanita ini, "Ma dzanbuk? Ma dzanbuk? Apa dosamu?" Maka wanita ini mengucapkan, "Inni zanaitu." Aku telah berzina, wa qataltu waladi, dan aku sudah membunuh anakku. Aku berzina karena aku malu, begitu anakku lahir aku bunuh anakku. Aku sudah melakukan dua perbuatan dosa besar. Hadirin rahimakumullah.
Tapi wanita ini sudah menyesal dengan penyesalan dengan jujur. Dia datang menginginkan agar Nabi Allah Musa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima taubatnya. Ternyata kata Nabi Allah Musa, mendengarkan ucapan bahwa dia telah berzina dan membunuh bayinya, maka Nabi Allah Musa langsung marah ketika itu. Ukhruji ya fajirah, keluarlah wahai wanita pendosa. Ukhruji ya fajirah, keluarlah. Jangan-jangan api dari atas langit akan membakar kita semua disebabkan dosa. Ayuhal hadir, ucapan Nabi Allah Musa alaihi salam kepada wanita ini menjadikan hancur hati wanita ini. Munkasiratul qalb. Dia datang pada nabinya menginginkan agar mendoakan kepada Allah diterima tobatnya. Ternyata harapannya dipatahkan oleh Nabi Allah Musa. Munkasiratul qalb, hancur hati wanita ini. Dia pergi dalam kondisi seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan perbincangan antara Nabi Musa dengan wanita itu. Allah dengarkan semua yang diucapkan Nabi Allah Musa dengan wanita itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, turun kau. Datangi Musa." Datangi Musa. Akhirnya malaikat Jibril turun langsung mendatangi Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu sudah bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, maka malaikat Jibril bertanya pada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, lima radatta taibah, lima radatta taibah, kenapa engkau menolak taubatnya wanita itu? Wanita itu sudah bertobat sekian tahun lamanya. Wanita itu menginginkan agar engkau mendoakan agar diterima taubatnya, malah engkau usir." Maka kata Nabi Allah Musa alaihissalam, wanita itu telah melakukan perbuatan dua dosa besar. Dia telah berzina dan dia telah membunuh bayinya. Maka malaikat Jibril berkata, "Ya Musa, masih ada yang lebih besar daripada dua dosa besar yang dilakukan wanita itu." Maka Nabi Allah Musa bertanya pada malaikat Jibril, "Madzak? Apa itu?" "Tarikus salah amidan muta'ammida." Tarikus salah amidan muta'ammida, meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar dosanya daripada berzina dan lebih besar dosanya daripada membunuh nyawa. Itu ucapan malaikat Jibril pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ayyuhas shaimun wa ayyuhal qaimun. Dari sini jelas sekali bagi kita, meninggalkan sholat dengan sengaja adalah perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang masyhur, Rasulullah bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berani tidak sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kufur. Na'udzubillah. Sebagaimana ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian kami dengan mereka orang-orang kafir, kata Rasulullah, adalah salat. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang berani meninggalkan salat, maka dia adalah kafir. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang wanita yang berani meninggalkan salat, wasu'ila Ali bin Abi Thalib an imra'ah la tusalli,
Maka sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, man lam yusalli fahuwa kafir, man lam yusalli fala dinalah. Barang siapa yang tidak salat, maka dia kufur dan tidak ada agama baginya. Ayhas saimun wa ayyuhal hadirun. Oleh karena itu, jagalah salat, jaga keluarga kita. Dalam surah Luqman disebutkan, ya bunayya aqimis salat wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Wahai anakku, dirikan salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, perintahkan anak istrimu salat, dan bersabarlah di dalam memerintahkannya. Artinya jangan membiarkan ketika istrinya tidak salat, ketika anaknya tidak salat, maka seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban siapa yang kalian mimpin. Ar-rajulu ra'in fi baiti zawjiha. Seorang suami adalah pemimpin di rumah istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun. Begitupun juga seorang istri adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Dari sini jelas sekali bagi kita untuk mendidik istri dan anak-anak kita tetap untuk menjaga salat. Jangan membiarkan ketika mereka tidak salat. Bukankah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, ketika usia 7 tahun maka perintahkan anak-anak kita untuk salat. Kalau sampai 10 tahun mereka tidak salat, maka Rasulullah perintahkan fadribu, pukul mereka. Makna pukul ini bukan pukulan yang melukai, artinya mendidik agak keras untuk supaya salat. Kalau dari sedemikian sudah dididik sholat, dewasa 2 mantap sudah sholat. Kalau dibiasakan tidak sholat, sampai besar pun tidak akan sholat. Waliyadzubillah. Maka pendidikan di dalam keluarga ini sangat-sangat menunjang dalam pendidikan seorang ayah dan ibu. Ada satu kisah yang sangat menarik tentang seorang ibu mendidik anaknya dan berhasil mendidiknya. Maka pendidikan yang pertama itu bukan sekolah, tapi pendidikan yang pertama itu adalah ibunya. Madrasatul ula. Madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama dalam rumah. Sebelum anak-anak itu dididik di lembaga sosial, lembaga formal, lembaga pendidikan, maka ibunya yang pertama kali untuk didiknya. Dididik adab-adab pada anaknya, dididik tata cara sholat. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang syekh ini membawa temannya. Dalam kisah Ibunda Para Ulama ada satu buku namanya Ibunda Para Ulama. Syekh ini ketika membawa temannya, ternyata temannya ini membawa 2 anaknya yang balita. Usia 3-4 tahun anaknya. 2 anaknya dibawa di mobil itu. Temannya Syekh ini yang membawa anak balita ini bukan orang yang multazimah dalam agama, bukan orang yang pandai dalam beragama, orang biasa aja. Hadirin, apa yang terjadi? Begitu laju kendaraan ini sangat cepat sekali, dan ketika menaiki jalan layang yang tinggi, maka subhanallah, itu 2 anaknya mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Syekhnya bingung. Begitu turun dari jalan layang mengucapkan subhanallah, subhanallah. Itu anak-anak balita sudah bisa mengucapkan kalimat itu. Kata syekhnya, Masya Allah, Anda mendidik anak Anda mantap.
Ini ucapan Nabi SAW. Karena Rasulullah memerintahkan ketika naik baca takbir dan ketika turun membaca tasbih. Masya Allah, Anda ini mendidik anak-anak Anda sampai hebat seperti itu. Maka apa jawab dari temannya Syekh? Maaf, ini bukan pendidikan dari saya, bukan saya yang ngajari. Loh, kenapa bukan Anda yang mengajari? Kok anak-anak Anda bisa mengucapkan kalimat itu? Itu bukan saya yang ngajarkannya. Yang ngajarkannya adalah istri saya, ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak istri saya ini orang yang Masya Allah dalam agama. Subhanallah. Apapun diajarkan kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anak saya, termasuk doa masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Subhanallah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dari sini jelas sekali bagi kita, ketika didikan sedemikian sudah disampaikan kepada anak-anaknya, maka otomatis begitu usia remaja dia sudah mantap dalam beragama. Muru auladakum bis-shalah inda sab'in wadribuhum inda ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Itulah ucapan Nabi SAW. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka tidak mau sholat sampai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur mereka. Maaf, kalau ada anak lawan jenis jangan dicampur. Kalau kita memiliki anak, ada laki ada perempuan, jangan dicampur, nggak boleh. Farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur mereka. Jangan berani mencampur dua anak yang lawan jenis. Jangan dianggap nggak apa-apa, hati-hati. Ini sudah pernah terjadi di Indramayu dulu. Walaupun kakak adik, saudara kandung, wal iyadzubillah. Akhirnya perbuatan dosa dilakukan ketika itu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dari sini jelas sekali bagi kita tentang perintah menjaga salat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, dia akan mendapatkan nur, cahaya, wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan bukti nyata dari salatnya, burhan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najah. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Dia tidak mendapatkan nur, cahaya pada hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay ibn Khalf. Dan pada hari kiamat orang-orang yang tidak menjaga salat itu akan dikumpulkan dengan empat orang. Ma'a Fir'aun, akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Wa Qarun laknatullah, akan dikumpulkan dengan Qarun. Wa Haman, dan Ubay bin Khalaf, tajirul kuffar di Makkah, seorang pedagang pengusaha kafir di Mekah, itu namanya Ubay bin Khalaf. Harap dibedakan, ada dua nama Ubay di masa Rasulullah. Ada Ubay bin Khalaf dan ada Ubay bin Ka'ab. Kalau Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat besar, sahabat yang hafizul Quran, sahabat yang bersuara merdu, yang sangat-sangat cerdas sekali. Suatu hari ketika Rasulullah SAW ngumpulin semua sahabat, Rasulullah nanyakan, pertanyaan Rasulullah SAW ternyata nggak ada yang bisa jawab. Rasulullah menanyakan, ayyu ayatin fi kitabillahi a'dham, ayat mana dalam kitab Allah Al-Quran yang paling agung?
Ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Dalam pertemuan berikutnya Rasulullah menanyakan dengan pertanyaan yang sama, ayyu ayatin fi kitabillahi a'dham? Ayat mana dalam kitab Allah Al-Quran yang paling agung? Juga tidak ada yang bisa menjawab. Ternyata pada pertemuan berikutnya ada sahabat Ubay bin Ka'ab. Begitu Rasulullah menanyakan ayyu ayatin fi kitabillahi a'dham, spontan Ubay bin Ka'ab mengucapkan ayatul kursi ya Rasulullah. Ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Sadaqta liyahnikal ilm ya Abal Mundir. Mudah-mudahan ilmu akan membahagiakan engkau wahai Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Sampai kecerdasan sahabat Ubay bin Ka'ab ini, pernah dia menjumpai ketika Rasulullah menjadi imam di dalam salatnya, di belakang Nabi itu ada seseorang makmum yang biasa-biasa saja. Di saf pertama, di belakang Nabi tepat, maka Ubay bin Ka'ab dari saf belakang yang kedua, ketika lagi berjalan sholat, itu orang yang di belakang Nabi sampai langsung ditarik. Anak muda dia. Ketika dia ditarik, ditaruh ke belakang sampai kepalanya muter. Kepalanya muter, ternyata lihat Ubay bin Ka'ab, dia nggak ngomong, langsung dia berada di saf belakang. Setelah selesai salat, Ubay bin Ka'ab ngomong, ya fata, wahai anak muda, wallahi la yasu'ukallah, demi Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memburukkan engkau. Karena perintah Nabi SAW, di belakang Nabi itu harus orang yang alim. Di belakang Nabi itu harus orang yang cerdas. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaknya di belakangku, kata Rasul SAW, adalah orang yang paham tentang sholat, yang cerdas. Makanya perintah ketika dalam sholat berjamaah, di belakang imam itu harus orang yang mampu ketika ada kekeliruan imam, minimal bacaan atau mungkin uzur imam. Tidak mustahil ada di tengah-tengah sholat imam itu uzur, maka orang yang belakang imam itu akan menggantikan. Dulu pernah kejadian di salah satu masjid, imam baru 2 rakaat udah nggak kuatkan diri, langsung dia keluar. Begitu dia keluar, maka orang yang di belakang imam menggantikan posisi seperti itu. Nah, ini tepatnya di belakang imam, sebagaimana pernyataan Rasulullah, adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang paham tentang salat. Apalagi di dalam hafalan Al-Quran. Jangan sampai nanti mengingatkan bacaan imam, makmum yang terbelakang. Bagaimana imam akan dengar apa yang diucapkan oleh makmum yang paling belakang? Nah, hikmah yang sangat besar. Ketika ada kekeliruan imam, kesalahan imam dalam bacaan, maka yang di belakang itu segera untuk membetulkan kesalahan imam. Ayyuhal hadir rahimakumullah. Kembali pada tema orang yang mengerjakan salat dijamin surga. Hadirin. Kemudian di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd disebutkan ayat yang ke-13. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amrillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya. Mu'aqibat, malaikat itu menjaga dari depan, dari belakang, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menjaga syariat Allah, yang menjaga salat, Allah akan sertakan baginya malaikat untuk menjaganya. Subhanallah. Allah akan jaga dia. Dari manapun Allah akan jaganya. Hadirin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu kisah tentang seorang yang diabadikan oleh Imam Ibnu Katsir. Dia penyewa kuda. Dia bernama Abu Bakar Ad-Dainuri. Abu Bakar Ad-Dainuri.
Dia setiap hari bekerja menyewakan kudanya. Hadirin rahimakumullah. Setiap waktu-waktu salat dia berhenti untuk masuk ke masjid. Subhanallah. Sekian tahun lamanya, puluhan tahun dia bekerja seperti itu. Setiap waktu salat dia selalu berhenti dan dia masuk ke dalam masjid. Setelah selesai itu dia berangkat lagi untuk menyewakan kuda. Mungkin sekarang bisa dianalogikan, disamakan dengan Grab mungkin. Tadi begitu waktu salat dia berhenti. Setelah selesai salat dia berangkat lagi. Subhanallah. Abu Bakar Ad-Dainuri ini sudah berpengalaman dalam mengantar orang kemanapun dia. Karena udah puluhan tahun dia mengantar orang. Akan tetapi musibah itu datang padanya. Suatu hari dikejutkan dengan seorang penunggang kudanya berperawakan sangat tinggi sekali. Orangnya gede sekali. Mau dia tolak, bingung. Akhirnya dia terima aja. Terjadilah perbincangan dan dialog ketika itu. Si penunggang menyatakan, tolong Pak, anterin saya. Anterin saya, tapi jalan yang dilaluinya menurut saya. Waduh, dia bingung. Pak, urusan jalan saya saja, karena saya udah berpengalaman. Tidak, menurut saya. Mau dia tolak, bingung. Dia sudah berada di atas kudanya. Akhirnya udah diikuti saja. Apa yang terjadi hari ini? Dia lalui jalan-jalan, ternyata jalan yang dilalui belum pernah dia lalui. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, dalam perjalanan yang sangat panjang ini ternyata jalan itu jalan sepi. Sepi, tidak ada satupun kendaraan dan tidak ada rumah-rumah. Mungkin diibaratkan dengan apa, toang ya namanya. Sepi jalan itu. Kata penunggang, teruskan jalan itu, masih panjang, masih jauh saya ini. Anda jangan khawatir, berapapun ongkos saya beri buat Anda. Cuma dari dia ini, Abu Bakar Dainuri melalui jalan ini bingung. Ini jalan apa? Ayuhal hadirun. Ternyata dia mendapatkan di jalan-jalan itu sangat sepi. Begitu dihentikan, begitu lihat dia di bawahnya ternyata ada jurang. Hentikan kuda Anda. Begitu sudah dihentikan, dia lihat jurang, ternyata kepala-kepala manusia semua. Hadirin. Abu Bakar Ad-Dainuri sebagaimana manusia biasa melihat begitu gemeteran. Lihat ke jurang kepala-kepala manusia semua. Apa yang terjadi? Tolong hentikan kuda itu. Begitu sudah berhenti, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka dia langsung menyingsingkan lengan bajunya si penunggang ini, kemudian mengambil golok yang besar. Abu Bakar Ad-Dainuri bertanya, apa yang Anda lakukan? Anda mau apa? Saya akan bunuh Anda. Anda lihat di jurang itu berapa banyak kepala-kepala manusia, saya bunuhi semua orang sampai di tempat ini. Hadirin rahimakumullah. Sudah diantar, malah pengantarnya dibunuh. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, jangan Anda lakukan seperti itu. Dia nasihati agama. Anda gak boleh, Anda ini melakukan perbuatan dosa besar, membunuh orang, Allah akan melaknat Anda. Saya tidak butuh nasihat Anda, saya akan bunuh Anda. Imam Ibnu Katsir menceritakan seperti itu. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, Anda gak usah bunuh saya, Anda ambil kuda saya dengan semua perlengkapan lengkap, saya akan pulang. Bagaimana? Kuda dan perlengkapan lengkap itu sudah milik saya, tapi tetap saya akan bunuh Anda. Masya Allah. Akhirnya Abu Bakar Ad-Dainuri dia lari, dikejar juga, akhirnya tertangkap juga. Anda mau lari kemana lagi? Akhirnya kata pembunuh, siap, Anda akan saya bunuh. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, tolong beri aku waktu sebentar saja. Beri aku waktu sebentar saja. Anda mau apa? Kalau Anda mau bunuh saya,
tolong berikan aku waktu sebentar, aku mau lakukan sholat 2 rakaat. Aku mau lakukan sholat 2 rakaat. Kata pembunuh itu, silahkan Anda lakukan sholat, tapi jangan lama-lama Anda lakukan sholat. Akhirnya siaplah Abu Bakar Ad-Dainuri bertakbir. Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, dari takbiratul ihram sampai bacaan apapun gak ketemu bacaan itu. Dia gemeteran. Coba kita bayangkan, kita berhadapan dengan begitu bagaimana? Kata Abu Bakar Ad-Dainuri, saya nggak bisa ngucapin Fatihah apa, nggak bisa baca suratul Fatihah, nggak bisa baca apa-apa, gemeteran. Karena di hadapan saya golok. Akhirnya dia ketemu dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, lantunkan di lisannya, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yaksifus su'." Siapakah yang mengijabah doa orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan? Bukan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Baru ketemu ayat itu di tengah-tengah salat. Subhanallah. Dengan tiba-tiba datanglah orang yang tidak dikenal. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, orang yang tidak dikenal datang di hadapan dia dengan membawa busur anak panah, kemudian dia mengucapkan bismillah, dia lemparkan busur anak panah itu kepada pembunuh. Subhanallah. Sekian busur anak panah dilemparkan sampai pembunuh itu langsung mati. Bergembiralah Imam Abu Bakar Ad-Dainuri. Kemudian Imam Abu Bakar Ad-Dainuri dia bertanya, "Man anta? Man anta? Siapa engkau?" Maka pembunuh yang membunuh orang yang memakai busur panah dia mengucapkan, "Ana rasulubik." Saya ini utusan Allah kepadamu. Saya ini utusan Allah kepadamu yang menjaga perintah Allah. Karena dimanapun, kapanpun engkau senantiasa menjaga sholat dan menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk membunuh si pembunuh itu. Pulanglah Anda, bawa semua kuda Anda. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Anda. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kata Imam Abu Bakar Ad-Dainuri, Masya Allah, saya bergembira ketika itu karena ada orang yang menyelamatkan diri saya. Ayuhal hadirun, bisa dirujuk dalam tafsir Ibnu Katsir kisah tentang itu. Dari sini jelas sekali bagi kita penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ahli salat. Maka jangan sepelekan salat. Hadirin, 24 jam Allah berikan waktu sehari semalam, ambil salat 1 jam. Sudah khusyuk mantap 1 jam itu. Kadang 2 rakaat aja cuma 2 menit. Kalau ada jam digital di masjid mau sholat sunnah, waduh, ada 3 rakaat bisa, ya kan? Nah, ada 3 menit 2 rakaat bisa kan? Tapi ini 1 menit, wah nggak bisa, doa aja udah sambil diri. Tapi Masya Allah kan? Ambil contoh 5 menit 1 rakaat. Apa? 1 kali sholat. 5 kali sholat cuma 25 menit. Nggak lama sholat. Kalau kita ambil 1 jam untuk sholat, Allah Subhanahu wa taala berikan waktu 24 jam. Masih ada 23 jam lagi. Masya Allah. Kita sia-siakan. Sholat nggak bener, sholat nggak tepat waktu. Menyanyiakan perintah Allah. Tapi kalau keinginan kita semua diturutin semua. Na'udzubillah. Makanya disebutkan dalam surah Maryam ayat 19. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Maka akan muncul generasi-generasi ittaba'us syahwat. Generasi-generasi yang memperturutkan hawa nafsu dan berani meninggalkan salat. Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Ittaba'us syahwat, memperturutkan keinginannya. Coba sholat 1 jam berat, nonton televisi berapa jam, sinetron berapa jam, film berapa jam, berita berapa jam, pegang HP berapa jam. Masya Allah.
Sampai pegang HP sampai tangannya gedek belum pernah. Sampai jam 12 malam pegang HP. Mau jam berapa salat subuhnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan semua pada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Allah berikan nyawa, Allah berikan umur, Allah berikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala tidak minta apa-apa. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah, dirikan salat. Kalau kita balas kenikmatan Allah, kita punya nggak duitnya? Coba lihat jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita. Dulu saya waktu ngisi di RSPBL, salah seorang karyawan yang bagian lab, dia menyatakan, Ustaz, saya mau pimpinan di atas, Ustaz, Jakarta, dia kena operasi ginjal sampai dibawa ke luar negeri. Ustaz tahu nggak habis berapa? Berapa Pak Haji? 1,8. 1,8 berapa Haji? 1,8 miliar. Astagfirullah. Hadir. Ini baru ginjal, belum paru-paru, belum jantung. Dulu ada karyawan udah ada 4 ring di jantungnya. Allah yarhamu, dia udah meninggal dunia. Dia udah ngomong, saya, Ustaz, ini di jantung saya sudah ada 200 juta Ustaz. Astagfirullah. 1 ring 50 juta dulu. Sekarang beritanya 1 ring 100 juta. Sebelum Ramadan yang lalu, teman saya di daerah Indramayu Barat kena dadakan serangan jantung. Begitu dilarikan di rumah sakit jantung, dokternya ngomong, Bapak ngerokok nggak Pak? Enggak. Yang benar. Udah 3 bulan nggak ngerokok dok. Oh, jadi udah 3 bulan nggak rokok. Dulunya ya keder dok, rokok. Tapi ahli-ahli rokok tuh jawabannya pinter-pinter ya. Jawabannya apa? Wis beli mati beli urip kok beli rokok ya. Nah, itu billah. Nah, ini hampir semua dokter kalau sudah berbicara jantung jawabannya rokok. Ya kan? Ya maafin kalau ada yang rokok. Hadirin rahimakumullah. Coba. Begitu saya nanyakan, Pak, habis berapa Pak? 100 juta Ustaz. Ustaz pengen tahu nggak ringnya? Dibuka HP. Kayak per-peran pulpen itu. Astagfirullah. Ini ada di jantung ente? Iya Ustaz, di jantung saya ada kayak gininya. Ini 100 juta Ustaz. Astagfirullah. Baru 1 hadirin. Oleh karena itu syukuri nikmat Allah. Nikmat ini besar. Coba kalau sampai cuci ginjal ya. Masya Allah. Teman saya di RSUD bagian cuci ginjal Pak. Itu kalau kata dia, Ustaz, saya ini nyuci ini kalau hari Kamis sama hari Senin. Kalau hari Kamis ada yang nggak datang, temennya ngomongnya apa? Pak, yang kemarin Senin datang, sekarang Kamis nggak datang, udah meninggal Pak. Kalau hari Senin ada yang nggak datang, cerita, kemana si Fulan? Udah meninggal Pak. Astagfirullah. Itulah hadirin rahimakumullah. Kemarin yang punya hotel Wiwi ya, Pak Haji Karno kan, ya, Ramadan dapat 1 minggu kalau nggak salah. Saya dapat SMS dari teman yang nyuci itu, orang Junti aslinya, tapi kerja di RSUD. Ustaz, Pak Haji Karno yang punya hotel Wiwi meninggal Ustaz. Masya Allah. Oleh karena itu syukuri nikmat. Sampai dia pernah ngucapin kalimat, Mas, saya punya hotel semegah gitu, tapi saya lihat sampean nggak punya mobil. Lihat nikmat sampean daripada saya. Masya Allah. Nikmatnya sehat, nggak bisa diuangkan dengan berapapun. Saya lihat sampean nikmat hidupnya. Saya punya hotel semegah kayak gitu, tapi penyakit ngumpul di badan saya nggak nikmat. Masya Allah. Jadi jangan sampai datang penyakit. Sebelum penyakit datang, dijaga kesehatan. Iya kan? Rokok,
vape, hati-hati ini. Ini sudah mulai menjamur, anak muda pakai vape sekarang. Hati-hati hadirin, lebih parah dari rokok beritanya. Wallahu a'lam bishawab. Jaga. Jangan rusak anggota tubuh yang ada di dalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya. Allah berikan kesehatan semua, jangan kita rusak semua. Na'udzubillah. Dengan hal-hal seperti itu akan menjadikan semua dalam tubuh kita akan rusak. Syukuri dengan ketaatan, syukuri dengan ibadah dan dengan salat. Mudah-mudahan dari sini semuanya Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita termasuk orang-orang yang ahli salat. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal 10 menit lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan tema pada malam ini khususnya. Kalau tidak ada di luar tema, selagi bisa saya jawab, dipersilahkan. Ya, silakan. Bagaimana? Iya, paham. Terus? Ya kedengaran ya. Hadinahimullah. Dulu saya pernah ngisi kajian di Auto 2000 di bengkel lantai 2. Salah satunya pertanyaannya seperti itu. Ustaz, saya nggak paham itu waktu itu. Saya pikir susu telur madu jahe. Kalau STMJ bagaimana Ustaz? Kalau STMJ apa Mas? Sholat terus maksiat jalan. Astagfirullah. Ya Allah, barangkali ada orang seperti itu ya. Kalau dari ayat Quran tadi yang saya sebutkan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dari sini kalau dia mengerjakan salat dengan benar, syarat rukunnya dengan mantap, khusyuk dalam mengerjakannya, Allah palingkan dirinya dari kemaksiatan. Dia mau mengerjakan kemaksiatan juga bingung. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyaksikan terus. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Sholli sholata muwadda." Lakukan salat sebagaimana salatnya orang mau meninggal dunia. Bisa dirujuk dalam kitab Bulughul Maram. Maknanya apa? Kalau melakukan salat sebagaimana salatnya orang mau meninggal dunia, khusyuk salatnya. Maka salah satu kiat untuk khusyuk, uzkuril maut fi salatikum. Ingat kematian dalam salat kalian, pasti khusyuk. Pernah nggak kita terdetik dalam hati kita ketika kita lagi salat kita ingat mati? Nggak pernah kan? Kita ingatnya kerja besok bagaimana, mau belanja kemana, apa ke mall, apa ke Surya, apa ke Jogja. Bagaimana kan khusyuk salatnya? Apalagi salat maghrib, makanya sama apa habis buka. Aduh. Apalagi kadang-kadang sudah tercium bau masakan yang enak, nasi kebuli, wah sudah. Ya, jadi mau sholat mantap bagaimana? Nah, inilah hadinahimullah. Bagaimana akan khusyuk sholat kalau kondisi seperti ini? Nggak mungkin bisa khusyuk sholat. Jadi salah satu kiat khusyuk sholat itu ingat kematian. Ingat kematian, pasti akan khusyuk sholatnya. Hadinahimullah. Akan tetapi ketika di tengah-tengah sholat terjadi sesuatu, dia ingat sesuatu, tidak mustahil akan terjadi. Dan itu tidak ada masalah baginya. Ambil contoh di tengah-tengah sholat mengingat pekerjaan, besok kira-kira apa yang harus digarap, pasti kan? Ya, karena syaitan setiap kali
sholat pasti datang. Ketika adzan berkumandang, kabur seton. Setelah selesai adzan datang lagi seton. Kata seton, nanti sholatnya. Ini ngobrol aja, main HP aja. Iqamah berkumandang, kabur lagi seton. Selesai iqamah datang lagi seton. Kata setonnya, nanti sholatnya. Sampai nunda-nunda sholat akhirnya. Begitu lagi sholat, ternyata datang lagi setan. Maka tidak mustahil di tengah-tengah sholat bingung dapat berapa rakaat saya sholatnya. Ada orang sholat duhur sampai 5 rakaat. Sampai ada imam dalam sholat isya 3 rakaat tahiyat, makmumnya nggak ada yang ngucapin subhanallah. Begitu salam imamnya langsung zikir kenceng, langsung doa. Makmumnya pada ribut semua. Kurang. Jadi imam, apa sih ribut peko? Anu Pak Imam punten sholatnya kurang serokat. Ya bising mau gak. Aneh sih kayak konon ya. Itu kisah nyata. Saya nyaksikan sendiri itu. Lah masa wisgah ya. Mestinya kan tinggal ditambahin 1 rakaat lagi kan? 1 rakaat lagi kemudian sujud sahwi. Jadi nggak mustahil. Tadi di tengah-tengah sholat nggak ada yang mengingatkan kesalahan imam. Berarti pikiran makmumnya nggak tahu kemana semua. Hadirin. Jangankan sekelas kita, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia pernah mengeluh tentang syaitan yang menggoda dalam sholat. Dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, di tengah-tengah sholat saya digoda syaitan. Makna digoda syaitan, pikiran saya kemana-mana. Apa ucapan Rasulullah? Wahai Utsman, hadza syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu syaitan yang selalu goda orang sholat, namanya khinzib. Awas jangan ngasih anak namanya khinzib, hati-hati. Setan ya. Ini namanya keren. Dulu saya kajian ibu-ibu di wilayah Dukuh, nggak salah. Ustaz tetangga saya namanya Rojim. Astagfirullah, Rojim. Hati-hati, awas. Jangan nama-nama setan dikasihkan ke nama anak. Diri. Kasih nama-nama yang baik lah, nama-namanya ya. Kasih Muhammad, Ahmad, ya kan? Iya. Kasih nama-nama indah, jangan kasih nama-nama setan. Maka Utsman bin Affan ketika mengeluh tentang setan itu, kata Rasulullah, itu setan namanya khinzib. Ketika Anda digoda setan di tengah-tengah sholat, falyata'awwad, bersegera untuk minta perlindungan kepada Allah, baca ta'awud. Maka ketika dalam sholat, usahakan jangan ada kekosongan bacaan. Kalau ada kekosongan bacaan, akan digoda setan. Contoh, ketika imam dalam sholat pelan kayak zuhur, asar, 2 rakaat terakhir isya, 1 rakaat terakhir maghrib. Dalam sholat yang sirriyah nggak didengar bacaan imam, jangan ada kekosongan bacaan. Tapi kalau dalam jahar dengerin bacaan imam kan. Ambil contoh, kita udah selesai baca Fatihah, imamnya masih belum selesai, kita tambahin surat, nggak apa-apa. Jangan ada kekosongan bacaan. Kalau ada kekosongan bacaan, pikiran kita ngelantur kemana-mana. Sampai kadang-kadang rasai imam, suwe temen imam kiako, di ruku-ruku sing mahuku ya. Bisa dipaham? Jadi kita tambahin surat. Ambil contoh, kita udah selesai Fatihah, imamnya belum baca qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Masih juga belum ruku. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, terus. Masih juga belum ruku. Qul a'udzu birabbin nas. Masih juga belum ruku. Amma yatasalun. Contoh yang mudah, ketika tahiyat. Kita sudah selesai membaca tahiyat sampai doa, imamnya belum salam-salam. Kan sering terjadi. Dan maaf, tidak boleh memberikan isyarat kepada imam kalau bukan kesalahan imam. Ini sering terjadi, makmum memberikan isyarat kepada imam, tidak ada kesalahan imam. Contoh, imam yang lama dalam tahiyat, makmumnya udah selesai, imamnya nggak salam-salam, maka makmumnya berdehem-dehem. Ada lagi batuk-batukan. Na'udzubillah. Nanti kalau dikasih penyakit dehem sama batuk sama Allah mau apa? Bisa nggak semu-semu dikasih batuk. Nggak boleh main-main dalam sholat. Artinya kalau imam belum salam, kitanya udah selesai bacaan,
tambahin bacaan lain. Dalam tahiyat tambahin doa-doa dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Kan dalam hadis ada, ketika tahiyat itu, habis tahiyat silakan falyad'u bima syaa, minta kepada Allah doa apapun yang kita inginkan. Silakan perbanyak doa. Tapi doa-doa dalam Quran jangan dibaca ketika sujud, nggak boleh. Dibacanya habis tahiyat. Kalau dalam sujud nggak boleh doa-doa dalam Quran. Karena ada larangan Nabi SAW yang menyatakan, inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an aw sajida. Kami melarang kalian membaca Quran baik doa atau bukan, dalam keadaan ruku dan keadaan sujud nggak boleh. Selain ruku dan sujud ketika tahiyat, silakan banyak-banyak baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih belum salam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masih belum salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Masih belum salam. Rabbana la tu'akhidna in. Terus masih akan Rabbana. Masih juga belum salam, bari diingok imamnya turu beli, bukan turu imam. Dulu ada sahabat Rasulullah sholat bersama Rasulullah dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW ketika sujud lama sekali. Salah seorang sahabat ini dia udah baca segala-gala. Ini Rasulullah nggak bangkit-bangkit sampai dongak sahabat ini. Lah Rasulullah sujud lagi. Setelah selesai sholat, maka sahabat tadi nanya, Rasulullah ada apa sih? Kok lama sekali ini sujudnya? Kata Rasulullah, Anda tahu nggak? Di punggung saya ada 2 cucu saya. Saya nggak mau mereka terjatuh ketika saya bangkit. Maka saya biarkan mereka lama dalam punggung saya. Oh, jadi boleh. Ini hikmah besar ya. Artinya boleh lama sujud karena sesuatu, atau boleh ketika sujud kemudian cucunya, anaknya nunggangin, biarin. Jangan nanti anaknya nunggangin, nggak boleh deh, nggak boleh, jangan ya. Nanti batal kalau ngomong mah. Ya, biarin aja ya. Allah alam, bisa. Ada yang lain, silakan. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Kadang ketika sholat itu justru kita mendapatkan solusi gitu, atas permasalahan sebelumnya. Misalnya pekerjaan atau apa, tapi munculnya solusi ketika sholat itu bagaimana? Kemudian yang kedua, memerintahkan sholat pada pasangan kita atau anak kita yang sudah dewasa gitu. Itu ada batasan sampai bagaimana? Misalnya sampai anak itu sholat kita perintahkan, atau ketika kita sudah berumah kali tapi ada sholat ya sudah cukup gitu lah. Hadirin rahimakumullah. Tadi pertanyaan pertama, di dalam sholat kadang menemukan solusi, termasuk mencari kunci yang nggak ketemu. Jadi antum nyari kunci nggak ketemu, tegakin sholat. Ya Allah, kuncinya di bawah, ketemu nanti. Itu setan paling hebat ya. Jadi jangan jadikan dalil ini mah. Ini mah setan dibantu sama setan tuh nanti. Begitu selesai sholat, oh iya ketemu kuncinya. Ya kesimpulannya sholat itu harus khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Makna khusyuk itu, satu, mengingat kematian, yang kedua memahami bacaan yang dibaca di dalam sholat walaupun tidak secara letterlek. Paham ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, paham walaupun tidak secara letterlek, memahami bacaan yang dibaca, itu akan khusyuk sholat itu. Kemudian yang kedua, yang berkaitan tentang mendidik anak dan istri, tetap seorang suami wajib untuk mendidik anak dan istrinya. So dulu ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, saya punya anak 2, terus istri saya nggak mau sholat, Ustaz. Oh, istri Anda nggak mau sholat, Anda nggak perintah? Udah berulang-ulang kali, Ustaz. Apa harus saya cerain? Kalau Anda cerain terus Anda kawin lagi ya? Ya iya, Ustaz, dasar pengen kawin mana? Nggak boleh Anda melakukan seperti itu. Maka seorang suami punya rahasia kepada istrinya, istri punya rahasia kepada suami. Masa nggak bisa sih? Ambil contoh, kesenangan istri itu apa, paham suami. Begitupun juga kesenangan suami, paham istri. Masa nggak ngerti? Ibu senangnya belanja, oke. Bu, nanti habis sholat duhur,
ke mall Bu ya, oh mantap sholat duhur kan, wah karena mau ke mall ya, tuh nanti sholat asarnya kemana Ustadz? Oh asarnya Indomaret, maghribnya Alfa, udah subuhnya jangan belanja mana-mana. Masa nggak bisa ya sama istri ya? Artinya insya Allah dengan senantiasa mendidik, dan paling dominan adalah doa, semua dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan hidayah hanya Allah. Artinya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan keluarganya termasuk ahli sholat. Cukup karena sudah jam 11 lewat. Sampai di sini aja. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.